Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna dan bermanfaat. Berdoa mulai. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Di sana aku berdiri, cerita
Mengingatkan kembali ya, ketika ada lagu Indonesia Raya dinyanyikan, maka sikapnya harus siap. Sikapnya siap ya, posisinya siap. Bisa ya untuk berikutnya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Apakah semuanya masuk? Ya, ada yang tidak masuk. Oh, Rizky Azahra. Ya, Rizky Azahra sakit hari ini, jadi tidak bisa masuk. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita mengingat kembali kesepakatan kelas kita. Yang pertama, belajar dengan tertib. Yang kedua, berperilaku sopan. Dan yang ketiga, apabila keluar kelas harus meminta izin terlebih dahulu. Itu adalah kesepakatan kelas kita. Kita akan lanjutkan, namun sebelumnya coba untuk memberi semangat sebelum belajar. Tepung 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Baik anak-anak hebat. Sebelum kita memasuki materi yang baru, kita ingat kembali pelajaran kita sebelumnya tentang wujud benda. Ada berapa wujud benda? Ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Bisa dikasih contoh benda padat? Papan tulis, kursi, meja, galon, ya, mic, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau contoh benda cair, air, minyak goreng, dan masih banyak lagi. Kalau contoh benda gas, udara, kemudian asap, gas, itu termasuk contoh benda gas. Siapa yang di sini suka minum es? Banyak yang suka minum es. Apa yang akan terjadi apabila es batu didiamkan di tempat yang terbuka? Es batu itu yang awalnya adalah benda padat, apabila dibiarkan di ruang terbuka, lama-lama akan mencair, akan meleleh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menganalisis dan memberikan contoh perubahan wujud benda. Kemarin kita sudah membentuk kelompok ya. Jadi kelompok ini dibentuk berdasarkan minat dan gaya belajar masing-masing. Kelompok yang pertama di sebelah sini disebut kelompok visual. Untuk yang di tengah ini namanya kelompok auditori. Dan yang ketiga di sini kelompok kinestetik. Nah, jadi ini kelompok visual, auditori, dan kelompok kinestetik. Sebelum bisa menerangkan, kita punya sebuah video. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan benda.
terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anak ketahui perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menyublim, yang keempat mengkristal, yang kelima menguap, dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua yaitu membakar lilin yang dapat meleleh karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Anak-anak, selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulanya cair kemudian membeku. Contoh lainnya yaitu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya, pada saat kita berkeringat, maka keringat akan menguap. Contoh lainnya yaitu ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Peristiwa ini paling sering kita lihat. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya, embun pagi yang terlihat pada daun, dan gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Selanjutnya menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Anak-anak, proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contoh menyublim yaitu meletakkan kapur barus atau kamfer di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis karena menyublim ke udara. Anak-anak, yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari kita. Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu mengalami perubahan wujud. Sari tebu dikristalkan menjadi gula pasir. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa itu tadi adalah video tentang perubahan wujud benda. Ada berapa tadi perubahan wujud benda? Ada 6. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang mau memberikan komentar tentang video tadi? Ya, Yahya.
mencair. Jadi perubahan wujud ada mencair, membeku, mengkristal, mengembun, menguap, dan menyublim. Hebat, sudah ingat dari video tadi. Nah, namun untuk lebih memperdalam lagi, saya akan menerangkan sedikit. Ini contohnya dari benda padat apabila dipanaskan terkena panas, maka dia akan berubah menjadi benda cair. Peristiwa ini disebut dengan mencair. Mencair itu perubahan wujud benda dari padat ke cair. Ya, Rama? Bisa? Kepalanya diangkat supaya tidak sampai lagi. Yang kedua, ada benda cair kemudian berubah menjadi padat. Perubahan benda cair menjadi benda padat ini disebut dengan membeku. Yang awalnya benda cair kemudian berubah menjadi padat, itu disebut membeku. Biasanya kita melakukannya itu ketika membuat es batu. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas atau lemari es mengalami tekanan udara yang minus sehingga menjadi benda padat atau membeku. Yang berikutnya ada gambar apa ini? Memasak air. Biasanya kalau memasak air itu kan muncul seperti uap-uap seperti asap gitu. Nah, itu adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Yang awalnya tadi benda cair berupa air dipanaskan akan berubah menjadi gas. Peristiwa ini disebut dengan menguap. Jadi menguap itu perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Yang berikutnya ada ini. Yang awalnya gas di udara. Gas di udara itu ketika terkena tekanan akan turun menjadi butiran-butiran air. Atau biasanya kalian pernah minum es yang dimasukkan ke dalam gelas. Nah, biasanya kan di luarnya muncul butiran-butiran kecil. Nah, itu dinamakan mengembun. Yang awalnya dari gas berubah menjadi benda cair, itu disebut mengembun. Pernah lihat benda yang seperti ini biasanya diletakkan di mana? Di kamar mandi. Supaya apa? Supaya wangi. Jadi ini adalah kapur barus. Biasanya nyebutnya kapur barus. Kapur barus itu benda padat. Kalau diletakkan di kamar mandi, apakah kapur barusnya ini tetap utuh lama-kelamaan atau habis? Kenapa kok bisa habis? Kenapa benda padat ini bisa habis? Dia terkena tekanan udara. Yang awalnya benda padat terkena tekanan udara berubah menjadi gas. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi gas ini disebut menyublim. Rama bisa. Yang terakhir ada mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat.
pembuatan atau gula pasir. Jadi itu adalah materi yang kita pelajari tentang perubahan wujud benda. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oh, baik, kalau tidak ada yang tanya nanti supaya tanya. Perubahan wujud benda padat menjadi cair disebut mencair. Perubahan wujud benda keras menjadi padat disebut mengkristal. Hebat. Perubahan wujud benda cair menjadi padat membentuk. Air yang direbus itu mengalami proses menguap. Menguap itu apa? Menguap itu apa? Benda cair yang terkena panas akhirnya berubah menjadi gas, itu disebut menguap. Paham? Sudah paham ya pelajaran tentang perubahan wujud benda? Baik. Bu Suma akan membagikan materi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi itu ada materi sesuai dengan kelompok belajarnya masing-masing. Untuk yang kinestetik, Bu Suma punya sebuah percobaan. Kalian memperhatikan ya, diperhatikan dengan seksama. Ini nanti api berbahaya, maka jangan diperhatikan saja. Ini ada air. Air apabila dipanaskan apa yang akan terjadi? Perhatikan apa yang muncul di situ. Muncul apa ini? Apa yang terjadi dengan air yang dipanaskan? Mendidih. Setelah mendidih
Sudah ya percobaannya. Nah, sudah dibaca materinya? Baik. Tugas kalian adalah untuk kelompok visual. Saya akan bagikan lembar. Kalian gambar apa yang kita pelajari hari ini tentang perubahan wujud benda. Jadi kalian gambarkan. Untuk kelompok auditori, kalian tuliskan materi yang sudah kita pelajari. Jadi kalian tulis apa tadi yang sudah kita pelajari. Kemudian untuk yang kinestetik, kalian membuat mind mapping. Membuat mind mapping tentang perubahan wujud benda. Apabila ada kesulitan boleh bertanya ya. Angkat tangan, silakan bertanya. Yang mengalami kesulitan boleh bertanya.
Sudah? Baik. Sampai belum? Baik, sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang Bu Guru minta kalian mempresentasikan hasil kerjanya. Yang pertama maju siapa ya? Kelompok mana ya? Ada yang mau maju duluan? Kelompok mana? Baik, semua yang tunjuk ya. Kan sudah semua, sudah selesai. Baik, sekarang kelompok kinestetik. Coba presentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompoknya maju. Hasil kerjanya ini tadi apa? Cair menjadi padat dinamakan mencair. Cair menjadi padat disebut membeku. Agak mundur sedikit. Bukan. Maju. Nah, coba dijelaskan kembali. Cair menjadi padat disebut membeku. Padat menjadi cair disebut cair. Padat menjadi gas disebut ngambung. Cair menjadi gas disebut menguap.
Tidak disebut peduli. Beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Nah, luar biasa. Silakan kembali ke tempatnya. Berikutnya kelompok visual. Silakan ke depan membawa hasil kerjanya. Kelompok visual, hasil kerjanya dibawa ditunjukkan kepada kelompok yang lainnya. Coba dijelaskan, ditunjukkan ke kelompok lain, ditunjukkan hasil kerjanya, ditunjukkan ada yang, nah sudah kelihatan semuanya. Coba dijelaskan apa yang sudah digambarkan tadi. Perubahan wujud benda tanah. 1. Mencair, membeku, menguap, menukik, mengkristal, dan mengumpul. Terima kasih, hebat untuk kelompok visual. Silakan kembali ke tempatnya. Yang terakhir yang mempresentasikan hasil kerjanya kelompok auditori. Silakan ke depan. Kelompok auditori ditunjukkan hasil kerjanya, ditunjukkan kepada teman-temannya yang lain. Tunjukkan. Coba dijelaskan apa tadi yang sudah dikerjakan, yang sudah dituliskan. Perubahan wujud benda terjadi karena adanya panasan atau penyerapan panas. Macam-macam perubahan wujud benda yang ada. 1. Mencair, mengumpul, 3. Menguap, 4. mengumpul, 5. mengembing, dan yang terakhir mengkristal. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Silakan kembali ke tempatnya. Semuanya luar biasa hebat ya. Jadi hari ini tadi sesuai dengan hasil pekerjaannya masing-masing dapat disimpulkan tadi bahwa perubahan wujud benda itu ada 6, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembur, mengkristal, dan mengumpul. Jadi sudah paham semuanya hasil kerjanya, bagus, luar biasa. Supaya tetap semangat, kita tepuk-tepuk dulu supaya tetap semangat. Tetap semangat. Biar tambah semangat, mau bermain. Kita bermain ya. Bermain apa ya enaknya ya? Oh, tebak-tebakan. Dijawab soal. Oke, baik. Coba perhatikan.
absen? Satu. Silakan Basil. Basil kira-kira pengennya nomor berapa ya ini nanti ya? Nomor 5, perubahan wujud tebal dari padat kecil disebut. Mana jawabannya? Coba. Ya betul. Terima kasih. Kita lanjutkan yang berikutnya. Siapa yang berikutnya nanti? Minta tolong ambil satu. Nomor berapa ya? 26. Valen, silakan ke depan Valen. Valen pilih nomor berapa Valen? Nomor berapa ya? Nomor 2. Apa yang muncul? Contoh peristiwa membeku yang mana? Coba kita lihat. Ya betul, berikutnya siapa yang punya kesempatan? Ambil satu. Siapa ya? Nomor absen. Nanti pengen yang mana nih? Minggu nomor terus. Langsung jawab. Kira-kira? Ya betul. Siapa yang kira-kiranya? Coba bersama aku. Siapa ya? 16 ya. Hafiz. Silakan ke depan Hafiz. Hafiz pengen nomor yang mana? Nomor 1. Apa itu? Gambar daun yang ada titik-titiknya pada cair disebut. Hebat sekali. Yang terakhir, siapa ya yang akan maju ke depan? 3. Tinggal 1 nomor saja. Apa pertanyaannya? Gambar teko yang ada. Apa itu disebut? Ya sudah merasa ya. Berarti sudah paham ya. Bisa ya. Supaya lebih paham lagi, namanya evaluasi yang kalian kerjakan. Nanti kalau selesai langsung dikumpulkan ya.
Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah dikumpulkan, minta tolong Arfa, punyanya temannya. Minta tolong. Kahta, minta tolong punya temannya dikumpulkan. Fahmi, minta tolong punya teman-temannya dikumpulkan jadi satu. Satu semuanya. Baik, kita sudah belajar tentang perubahan diri ya. Sekarang kita refleksikan. Kita tadi sudah belajar tentang perubahan monyet benda ada 6, yaitu mencair, membengkak, menguap, menyemprit, mengkristal, dan mengembur. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang? Ada yang sedih? Tidak. Baik, untuk lebih hafal lagi, supaya kalian tidak lupa. Jadi ketika di rumah tetap belajar, ya, tetap semangat mengulang kembali pelajaran yang sudah kita laksanakan. Jadi diulang kembali, dipelajari lagi supaya lebih hafal lagi, supaya lebih mengena ke kalian. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Silakan dirapikan alat tulisnya. Alat tulisnya dirapikan. Ya, sudah siap untuk pulang? Sudah dirapikan? Sudah siap? Duduk tenang, duduk tenang. Kita berdoa di dalam hati ya. Jadi berdoa di dalam hati sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sikap berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan, latihan-latihan dipelajari lagi supaya kalian bisa lebih paham. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.